Oke, kita mulai kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya? Bisa didengar, Pak. Oke, baik. Bisa, Pak. Selamat pagi semuanya. Ini masih suasana Idul Fitri ya. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin ya. Oke, kita lanjutkan kuliah kita hari ini. Di minggu yang lalu sebelum libur hari raya, kita sudah sampai di support vektor mesin ya. Sudah support vektor mesin yang ini, yang minggu lalu support vektor mesin kita pakai slide yang ini saja. Yang minggu lalu sudah saya jelaskan, Anda bisa buka-buka kembali. Pada intinya support vektor mesin ini memang pada awalnya digunakan untuk menyelesaikan problem yang linear ya, untuk linear classification, tapi pada akhirnya dia berkembang untuk yang non-linear juga bisa ya. Mungkin yang minggu lalu belum sempat ikut, saya nggak tahu sudah ditaruh di channel atau belum ya. Biasanya sih sama anak saya ditaruh di ini, di channel. Jadi Anda bisa cari di ini. Kalau tidak salah mungkin sudah ya. Kalau misalnya belum, boleh minta ininya ke email saya. Nanti linknya saya forward ya. Seingat saya sih mungkin yang minggu lalu yang support vektor mesin sudah ya mestinya ya. Anda cari dari ini, YouTube kan ada. Pakai nama saya, ada UPN-nya. Kalau tidak salah yang Anda di playlist ya, nanti ada yang pola. Pola yang terakhir 15 Februari ya. Oh, bukan ini yang pertama, yang terakhir ini. Oh, masih di planning sama Keras. Oh, belum ya. Yang ini belum berarti. 3 Mei ini di planning. Oh, setelah 3 Mei kan kita masih ada tanggal 10. Yang tanggal 10 belum di-upload nih. Ya, sorry ya, ini memang agak lambat. Biasanya sih dia Sabtu Minggu nguploadnya. Ini tapi ternyata kok belum masuk yang terakhir. Yang support vektor mesin belum di-upload sama ya anak saya nih. Ya kita tunggu aja. Tapi nanti kalau ada yang pingin lewat email, bisa email saya. Nanti bisa saya forward materi kita yang minggu lalu. Tapi di grup, pada intinya di grup kan juga sudah saya kasih di grup WA ya. Di grup WA, slide-nya kan juga sudah saya kasih. Tinggal penerapannya, salah satunya ada juga sudah saya kasih link menggunakan Python. Menggunakan Python yang ini, yang ada di grup itu, kalau Anda akses kan ke sini. Nah, di sini ada yang pakai Python, selain pakai R ya, tapi Anda pakai yang Python saja. Ini Anda bisa download dulu. Ini kan bisa Anda download code-nya ini. Ini kan bisa Anda download dalam bentuk zip. Anda ekstrak di folder kerja, nanti Anda cari yang SVM Python. Nah, ini dia nanti butuh beberapa library seperti biasa karena dia berbasis objek. Jadi kelas-kelasnya ini sudah disiapkan dalam bentuk library yang harus Anda install dulu. Mulai scikit-learn, pandas, numpy, matplotlib, dan lain-lain ini Anda install. Kemudian, nah ini salah satu beberapa contoh penerapannya. Contoh beberapa
penerapan dari SVM seperti ini. Nah, ini kan sudah lumayan kompleks, tapi dia tetap bisa mengenali toh, bisa mengklasifikasi. Misalnya ini kan black circle sama yellow circle, ini circle ya. Ini yang lingkaran hitam sama ini diklasifikasi, memang tidak semuanya 100%, tapi kan lumayan berhasil ini. Maksudnya yang hitam ada di posisi ini, yang ada gambar fungsi ini. Ini sebenarnya fungsi yang diwakili oleh fungsi kernel, tapi fungsi kernel di support vector mesin berbeda dengan kernel di yang kita pelajari di convolutional neural network ya, atau di perkalian convolve di pengolahan citra ya. Di pengolahan citra kan kita juga belajar perkalian konvolusi atau convolve. Di sana kan juga ada kernel yang dikalikan secara convolve untuk menghasilkan proses emboss misalnya ya, sharpening ya, untuk mempertajam gambar, filtering ya, memperfilter. Itu kan juga membutuhkan kernel, tapi kernelnya dalam bentuk matrik ya, matrik kernel. Nah, di sini berbeda. Fungsi kernel di support vector kan di pertemuan yang lalu dia untuk mendekati problem non-linearnya support vector mesin, sehingga dia tetap bisa mengatasi problem seperti ini. Ini klasifikasi seperti ini kan lumayan rumit ini. Dia bisa tetap mengenali mana yang black circle ya. Dibandingkan yang selain itu berarti yang yellow. Nah, meskipun di sini Anda lihat waktu dia mengenali dianggap hitam, masih ada yang ikut satu dari yang kuning. Tapi ini sudah lumayan kalau diakurasi total mestinya di atas 90%. Dan kemarin juga ada variasi di fungsi itu kan butuh parameter C dan gamma. Ini bisa divariasikan dengan mengganti-ganti C dan gamma yang terbaik, di tuning. Di sini peluangnya sebenarnya risetnya adalah mentuning parameter C dan gamma. Itu ada di slide yang lalu. Jadi Anda bisa lihat slide yang lalu dikaitkan dengan contoh penerapannya ini ya. Ini dia akhirnya bisa mengenali dengan beberapa model klasifikasi nih. Jadi ada seberapa dia bagus mengenalinya. Nah, ini jadi tuningnya bisa dilakukan dengan mengganti-ganti parameter C dan gamma ini. Dan yang lain, ini juga ada beberapa contoh yang lain. Jadi Anda bisa pelajari di situ. Ini Anda download dulu, kemudian Anda jalankan di laptop, kemudian teorinya dilihat yang lalu, ya ini. Jadi mungkin beberapa saya tampilin sendiri sedikit. Nah, pada awalnya kan dia didekati dengan persamaan linear ini toh. Jadi dia bisa menggunakan seperti ini untuk membagi atau mengklasifikasi mana yang square atau ini bentuk persegi, mana yang circle atau lingkaran ini ya. Nah, bentuknya bisa seperti ini, ditarik garis begini, begini. Nah, kebetulan kalau kasusnya sederhana begini, Anda bisa membagi dengan mudah hanya dengan satu persamaan garis ya. Ini, nah variasi dari garisnya bisa saja seperti ini ya. Jadi ini misalnya yang diambil. Dan kemarin untuk yang tengah ini disebut hyperplane. Kemudian jarak antar hyperplane dengan ini yang terdekatnya ini disebut margin ya. Intinya ini margin. Nah, variasi D ini dan pemilihan hyperplane yang terbaik untuk kasus yang linear classifier kan menentukan ya. Tetapi untuk tidak semua permasalahan bisa didekati dengan linear classifier seperti ini. Kalau untuk yang linear tentunya sangat mudah ya. Tapi ada yang non-linear. Nah, makanya si support vector mesin tetap bisa mengatasi dengan cara ini ya, Anda lewati saja. Ini yang kemarin kan sudah saya jelaskan. Ini sudah saya jelaskan, Anda di pertemuan yang lalu. Ini untuk yang masih yang problem linear ini masih ya. Cuma dengan berbagai variasi kombinasi ya. Untuk mendapatkan
klasifikasi yang terbaik ya. Ini sudah saya jelaskan. Nah, ini dengan cara memilih-milih parameter C dan ini gamma ya. Jadi ada parameter C untuk di sini ya. Ini untuk mendekati persamaan garis kemarin. Kemudian dengan di sini kan, untuk meminimize tadi dengan cara mengganti-ganti C ini ya. Sedemikian hingga agar bisa mengklasifikasi dengan baik. Nah ini pemilihan C yang terbaik diperoleh seperti apa? Ini yang kemarin ya. Bisa di trial and error C-nya ini untuk menghasilkan pengklasifikasi yang terbaik. Kalau Anda langsung dipraktekkan di kasus, di studi kasus bisa langsung kelihatan sebenarnya. Nah, itu tadi kalau menggunakan yang linear. Nah, kelemahan untuk linear atau SPM ini kalau dia digunakan untuk menerapkan yang problem non-linear, dia kesulitan. Makanya diatasi dengan cara dibuatkan fungsi kernel dan SVM-nya yang non-linear ya. Menggunakan SVM yang non-linear. Ini kemarin juga sudah saya jelaskan. Nah, di sini munculnya kernel, jadi sebenarnya untuk mendekati fungsi saja, mungkin ini ya. Jadi ini untuk yang dua dimensi, problem dua dimensi seperti ini, kadang kita susah untuk mengklasifikasi dengan baik ya. Jadi seperti ini bagaimana kita bisa mengetahui mana yang black circle, mana yang white circle, mana yang lingkaran hitam dan lingkaran putih. Nah ini tentunya tidak bisa lagi pakai persamaan garis ya, persamaan garis yang pertama itu. Nah ini akhirnya apa caranya? Ini kenapa kok bisa muncul lingkaran lah? Lingkaran ini kan sebenarnya apa ya maya untuk memudahkan ya. Tetapi kan di dalam prakteknya bagaimana? Nah, ini untuk bisa mendapatkan lingkaran seperti ini. Ini kebetulan problemnya seperti ini ya. Nah, ini bisa dengan cara ditransformasi ke 3 dimensi begini ya. Akhirnya apa? Bentuk lingkarannya ini sekarang menjadi bidang ini datar ini ya, lingkarannya datar. Nah, sehingga kita bisa melihat ada yang di sebelah dalam atau di luar. Nah, yang lingkaran hitam itu di dalam, yang putih di luar. Nah, seperti ini ya. Tapi kita kan akhirnya menambah satu effort untuk merubah menjadi 3 dimensi ini ya. Ini yang tadinya 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Ya. Ini tujuannya adalah untuk mendapatkan representasi yang lebih memudahkan pada saat kita mengklasifikasi, ya kan? Nah, sehingga kan bisa didekati mirip persamaan garis lagi ya. Jadi yang ini kita susah, kita bawa ke 3 dimensi, setelah dalam bentuk 3 dimensi, bentuk lingkarannya ini menjadi datar ya. Kalau dilihat dari kiri, nah, di samping, nah bentuknya seperti ini. Nah, kembali ke basic dari apa? Support vector, ya dari filosofi dasar dari support vector. Tapi dengan bantuan ini tadi bentuk transformasi ya. Nah, disinilah perlulah untuk apa? Menggunakan konsep kernel ya untuk kita bekerja di ruang vektor yang dimensi tinggi tadi ya. Ini yang tadi ya. Ini untuk problem yang non-linear dalam SVM. Yang tadinya begini, ini bentuk input space-nya. Kita bawa, kita transformasi ke domain yang lebih tinggi. Ke 3 dimensi begini. Nah, sehingga bentuk lingkaran ini kan bisa kita lihat sebagai sebuah hyperplane, ya, bidang datar, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan lebih mudah diklasifikasi, tetapi harga yang harus dibayar apa?
Nah, persamaannya kan jadi lebih rumit karena menjadi 3 dimensi. Nah, persamaan yang rumit ini tinggal didekati dengan fungsi-fungsi saja. Nah, disinilah nanti muncul ini ya. Setelah kita bawa ke fitur space atau ruang fitur, ini ya, ini menjadi lebih rumit ya. Ini kan dimensinya tidak hanya 3 dimensi, mungkin kalau mau dibawa ke lebih dari 3 dimensi ini memungkinkan ya. Ini dan seterusnya. Nah, akhirnya kalau dibuatkan dalam bentuk matrik, bentuknya begini. Nah, muncullah sebuah persamaan yang panjang. Nah, persamaan yang panjang ini bisa didekati dengan sebuah fungsi namanya fungsi kernel. Ini ya. Jadi nanti akan kita gunakan fungsi-fungsi kernel yang sesuai untuk memudahkan mendapatkan apa? Mendekati problem yang mau diklasifikasi ya. Ini, jadi kita secara implisit sekarang ya, implicitly ya, secara implisit tidak perlu mengetahui wujud fungsi pemetaan aslinya, melainkan langsung menghitung lewat fungsi kernelnya. Nah ini jadi disederhanakan. Jadi langsung didekati menggunakan fungsi kernel gitu. Karena kalau mau dibuat ini ini kalau dicari zeta-nya ini C atau zeta C ya. Ini dari sebuah input space ke fitur space, ke ruang fitur, ini kan setengah mati sebenarnya. Nah, supaya tidak kesulitan, orang-orang mendekati langsung ke persamaan basicnya. Ini, ke persamaan ini. Samaan ini, yang ke ruang fitur yang baru ini, yang sudah dalam bentuk 3 dimensi ini langsung didekati dengan fungsi-fungsi kernel saja. Nah, sehingga kita tidak tahu secara persis wujud fungsi pemetaannya, ya, mapping functionnya, atau transformation functionnya, kita nggak tahu persis. Tapi dengan cara memilih-milihkan fungsi kernel yang sesuai, nah, jadi fungsi kernel didekati fungsi kernel yang terbaik, yang the best, nanti kan kelihatan hasilnya, bahwa memang problem klasifikasinya terselesaikan. Ya. Nah, disinilah muncul fungsi kernel. Jadi fungsi kernel ini awalnya adalah untuk menyederhanakan sebuah pemetaan function ini. Nah, jadi dari ruang input space, dari ruang input, jadi kita problemnya, kita solusikan, kita cari penyelesaiannya dalam ruang fitur. Ruang fitur ini kalau kita berarti ya nanti ruang di mana kita akan mendapatkan sesuatu yang khas, yang karakteristik dari apa? Dari input ini tadi, ya. Dengan cara ini ditransformasi menjadi ke dimensi yang lebih tinggi. Ya. Nah, bentuk transformasinya seperti apa? Nah, ini tidak terlalu jelas bentuknya, dia implicitly ya, secara implisit saja, tetapi kita bisa mendekati dengan function-function yang disebut fungsi kernel. Ini ya. Jadi persamaan rumitnya ini bisa kita sederhanakan. Ini kalau dibuat matrik dalam bentuk function saja ya. Atau fungsi kernel. Nanti fungsi kernelnya kan bisa macam-macam, bisa didekati dengan fungsi kernel tangen hiperbolik ya, dan lain-lain ya. Ini jadi ada polinomial, Gaussian, sigmoid, dan lain-lain. Jadi ini gunanya fungsi kernel ya. Jadi cara ini adalah untuk mengatasi problem di mana untuk support vector mesin bisa mengatasi permasalahan yang non-linear. Ini sudah kita bahas di minggu lalu, jadi kita sebenarnya tinggal mencoba codingnya saja hari ini ya. Kita kalau Anda lihat di contoh ini kalau Anda jalankan ini cukup bagus. Nanti Anda ikutin mana yang mana yang bisa jalan, dan tentunya Anda harus siapkan dulu library-nya ya. Ini kalau dijalankan kan seperti ini ya. Nah, setidaknya Anda harus install beberapa function ini. Ada NumPy, Pandas, Seaborn. Oh, ternyata butuh Seaborn juga.
Nah, Seaborn ini biasanya untuk statistical problem ya, untuk menyelesaikan permasalahan statistik. Kemudian Matplotlib ini untuk ngeplot gambarnya ya. Nah, di sini ngambil dari scikit-learn, ada dataset diambil dari make classification-nya ya. Ini ngambil dari scikit-learn. Scikit-learn cara installnya sudah tahu kan? Pakai pip spasi install spasi scikit-learn. Jadi bukan sklearn tapi scikit-learn ya. Yang scikit-learn aja, yang lain-lain sesuai namanya. Jadi pandas, pip spasi install pandas. Nah, untuk yang scikit-learn ini ada sikit gitu tulisannya, sikit. Kalau Anda cari di Google kan kelihatan. Ini agak lambat. Nah, biasanya kan kalau Anda installnya kan di command prompt ya. Jadi Anda installnya di command prompt, ketikkan cmd, jangan lupa pakai ini, run as administrator ya. Nanti ada pertanyaan, dijawab yes. Nah, yes. Jadi setiap kali Anda install Library, posisinya di sini, pip spasi install ya. Nah, supaya nggak salah, Anda bisa cek dulu di Google, pip spasi install spasi scikit-learn. Nah, untuk scikit-learn, ini Anda enter. Nanti Anda cari di namanya pyp.org. Nah, yang ini. Jadi kalau Anda cari di Google, pakai ketik pip spasi install spasi scikit-learn, Anda cari yang di pyp.org ini ya. Ini baru Anda bisa lihat cara instalasinya. Termasuk untuk melihat the last version-nya ya, version terakhir. Version terbaru untuk update terbaru untuk scikit-learn. Nah, seperti ini. Ini nanti Anda dapat ternyata scikit-learn yang terbaru. Ini the last version-nya ya. The last version-nya adalah scikit-learn 0242. Nah, ini kan tadi tulisannya sklearn, tapi Anda installnya ada scikit-nya begini. Scikit-learn ya. Ini ada temannya baru gabung. Nggak kelihatan. Ini, jadi cara installnya pakai pip spasi install spasi scikit-learn. Tulisannya kan sklearn. Ya, ini tinggal Anda copy. Nah, ini Anda jalankan di ini tadi, ya, di command prompt ini ya. Ini kalau sudah terinstall, nanti biasanya already satisfied ya. Sudah, jadi Anda tinggal jalankan di situ. Jalankan dari command prompt. Seperti ini. Pip spasi install scikit-learn ya. Ditunggu sampai selesai. Ini kalau sudah pernah diinstal, biasanya ada tulisannya already satisfied. Kecuali Anda ingin ngupdate, kalau ngupdate ditambahin tulisan update belakangnya. Kalau ngupdate ditambahin update ya. Kalau tidak, ya tidak. Nah, jadi kalau ini tadi yang cara biasa, yang kedua Anda bisa tambahkan update. Kalau Anda sudah pernah install sebelumnya ya. Mungkin ada pertanyaan untuk instalasi scikit-learn ya. Scikit-learn-nya ini penting. Anda mungkin juga kuliah mesin learning, Anda juga kuliah AI, kecerdasan buatan, Anda juga kuliah mata kuliah lain ya. Anda mungkin juga butuh scikit-learn ini untuk citra ya, pengolahan citra digital ya. Anda mungkin nanti akan sering menggunakan scikit-learn ini. Terutama yang era-era terbaru sekarang banyak deep learning, belajar deep learning, belajar lain-lain yang punyanya Google itu, yang TensorFlow dan lain-lain kan sudah saya jelaskan, TensorFlow, Keras, itu butuh ya. Nah nanti saya kira kalau ini sudah pernah Anda install waktu belajar TensorFlow sama Keras, ini saya kira nggak perlu diinstal lagi ya. Nah ini kalau sudah pernah install, ada tulisannya already satisfied. Additional. Ya ini ada tulisannya already satisfied ya.
Jadi punya saya berarti sudah terinstall. Ini kalau sudah pernah diinstal, nanti ada tulisannya already satisfied. Mana tadi? Ini ya. Jadi requirement already satisfied artinya di punya saya ini sudah ada yang sudah memenuhi untuk kebutuhan ini scikit-learn ya. Oke, ini tadi kalau mau di-update versi terbarunya. Mungkin ada pertanyaan untuk instalasi scikit-learn dan lain-lain. Jadi harapan saya punya Anda yang program ini juga sudah running. Ini nanti Anda untuk belajar apa namanya support vektor mesin, terutama yang non-linear. Kalau mau yang linear juga bisa. Jadi ini diambil. Nah ini ngambilnya diambil yang SVC, support vektor yang diambil. Jadi ngambil dari scikit-learn SVM, import SVC-nya, dan seterusnya. Ini untuk classifier-nya. Ini contoh ini dipelajari dulu, diikuti. Nanti database-nya yang ada ganti. Ini kan datasetnya ngambil dari, ini belum di bawah. Ini untuk problem solving-nya. Nah ini ya, ini ngambil dari ini random ya, dari random. Ya nanti Anda bisa pakai data real menggunakan data Anda sendiri. Kalau ini kan ngambil dari data dummy berbentuk random. Nah ini cuma untuk menunjukkan jadi linear support vektornya ini menggunakan C, parameter C1000. Ini diperoleh hasil klasifikasi seperti ini. Nah, ini memang tidak 100% sempurna, jadi artinya ada yang kuning di sini, seharusnya kan tidak boleh. Ini ada kuning di sini, tapi setidaknya ini mungkin sudah berapa persen akurasinya dilihat. Kemudian di selanjutnya kan juga bisa ditunjukkan menggunakan yang linear, support vektor mesin linear dengan mengganti C parameter yang berapa ini. Ya, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian yang di selanjutnya ini kan menggunakan real dataset. Ini ngambil dari punyanya scikit-learn. Jadi kalau Anda lihat di sini kan from scikit-learn dataset, jadi artinya kalau Anda sudah install scikit-learn, datasetnya ini sudah bisa tinggal dipanggil dengan import load bridge kanker. Nah ini untuk kanker apa ini? Nah, ini data yang diambil dari scikit-learn. Nah, itu yang nanti Anda ganti dengan data Anda sendiri, maksud saya. Anda bisa pakai data Anda sendiri. Ini nunggu agak lambat. Breast kanker apa? Paru-paru kah? Oh, kanker itu ya. Jadi ini ngambil data dari punyanya scikit-learn, data kanker ini yang nanti boleh Anda ganti-ganti dengan data Anda sendiri ya. Nah, ini ngambil dari data itu bisa dilihat, dia bisa, wah akurasinya bisa sekian, proses pelatihannya 90%, waktu testingnya 93%. Ya. Dan seterusnya, mungkin dari contoh-contoh ini ada yang bisa Anda pelajari, bisa dipakai. Nah, nanti harapan saya Anda tetap menggunakan data Anda sendiri ya. Nah, ini yang sudah menggunakan kernel support vektor mesin, yang function kernelnya seperti ini.
Ya, nanti pelan-pelan Anda bisa lihat yang sudah pakai kernel ya. Ini pakai RBF kernel. Dia sudah bisa mengklasifikasi yang lebih rumit seperti ini. Jadi dia lebih baik mengenalinya ya. Jadi tidak sekedar hanya seperti yang di atas tadi, ini sudah bisa lebih baik ya. Ini sudah yang pakai kernel. Nah, ini pakai RBF kernel dengan gamma yang bisa diatur-atur. Seperti ini ya. Ini tentunya sudah cukup bagus hasil klasifikasinya. Ini menggunakan data random lagi. Kalau yang tadi kan pakai data asli. Nah, ini beberapa problem yang dia selesaikan. Ini yang menggunakan data kanker lagi. Ini kalau menampilkan training skornya. Dan ini bentuk kurva hasil validasinya. Dari eksperimennya ini training skornya yang orange ini semakin bagus, skornya meningkat. Kemudian cross validation skornya ini pada saat proses validasi. Nah, ini dengan pemilihan gamma yang berbeda-beda. Ini skor sync-nya ya. Nah, tentunya ini nanti dengan Anda pelajari bisa dikreasikan sendiri, terutama datanya. Datanya bisa Anda ganti-ganti sesuai yang Anda inginkan. Nah, ini salah satu contoh punya mahasiswa saya yang sudah lulus. Dia menggunakan SVM untuk mengklasifikasi jenis-jenis ikan ya. Atau untuk mengenali, membedakan jenis-jenis ikan. Nah, kalau mau nyontoh ini sebagian sepertinya sudah pernah kita gunakan, tetapi menggunakan TensorFlow ya kan. Sama-sama mengenali ikan, metodenya berbeda. Nah, kalau seperti ini kan Anda harus nyari sendiri datanya ya. Datanya nyari dulu. Ini kebetulan kalau ikan berarti Anda harus nyari jenis-jenis ikan, contohnya seperti ini. Nah, ini kan jenis-jenis ikan. Ini nyarinya dari mana? Ini dari internet. Ini misalnya Molly, Anda kan tinggal nyari gambar ikan Molly. Iya, cara nyari datasetnya gampang saja. Yang penting adalah data Anda sendiri yang koleksi. Misalnya ini kan dulu dapatnya dari mana anaknya ini? Ini mahasiswa angkatan berapa? Lupa. Ini nyari dia dari internet, data yang dikumpulkan sebanyak berapa? 100 lebih ya, apa 200. Jadi ini misalnya gambar ikan Molly, ini dulu nyarinya ya di internet saja. Jadi Molly fish atau ikan Molly. Nah, nanti Anda cari image. Contoh-contohnya ya. Nah, kan Anda sudah akan dapat banyak gambar-gambar ikan Molly. Nah, seperti ini kan tinggal Anda crop. Nanti Anda crop, kemudian dikumpulkan, dikasih nama, dikasih label. Nanti ukurannya disamakan. Ya. Terakhir, ukurannya disamakan. Nah, ini misalnya untuk nyari jenis-jenis. Jadi anak-anak ini juga sama, caranya dulu juga nyari-nyari di internet. Dia berhari-hari nyari datanya ini. Kemudian sama dia di crop, ditaruh di folder. Kalau ingin menjadikan sama ukuran pixel kali berapa, itu ada program di Python sebenarnya. Anda cari di internet banyak. Bagaimana cara mengubah ukuran pixel supaya seragam dalam satu folder ya.
Jadi supaya data ini, ikan-ikan yang dikumpulkan ini kan ditaruh di folder ya. Ikan-ikan yang sudah dikumpulkan, jadi misalnya disebut testing data dan training data dan testing data. Nah, ini training datanya dikumpulkan sama dia, ada jenis molly tadi ya, comet, manfish, redfin, zebra. Ini tadi yang molly misalnya. Nah, seperti ini. Jadi dia kumpulkan, dapat dari internet dikumpulin. Nah ini kalau menyamakan ukuran pixelnya, kan kalau satu-satu Anda terlalu lama. Itu bisa langsung sekaligus. Ini kalau Anda cek ukuran pixelnya, ya Anda boleh buka pakai apa ini sembarang, pakai apa ya? Ini nanti terlalu lama. Pokoknya Anda cek ukuran pixelnya kan kelihatan berapa kali berapa. Dari sini nggak kelihatan ya. Ini bukanya pakai aplikasi Photoshop misalnya. Cuman kan terlalu besar nanti kelamaan ya. Ya ini pokoknya data-data dari internet dikumpulkan sama dia, nanti dimasukkan ke dalam sebuah folder seperti ini. Nah ini kan ukuran pixelnya harus sama. Nah ini nanti untuk menyamakan ukuran pixelnya, Anda sebenarnya tinggal satu perintah atau beberapa perintah di script Python saja. Nah, kalau Anda rajin, Anda bisa nyari juga di Google ya, untuk meresize gitu, resize in folder ya, go to resize ya, resize pixel format atau pixel image ya, pixel image using Python. Ini how to resize pixel in the folder, in folder. Pakai how to resize pixel and image using Python in folder. Nanti Anda tinggal, nah ini pakai Python fill resize all image in folder ya. Jadi nanti akan banyak sekali contoh-contoh di internet, cari yang jalan. Python with below dan seterusnya. Jadi saya kira ini Anda kreasi sendiri, karena nanti ukuran pixel ini kan menentukan. Jadi ukuran pixel ini nanti menentukan untuk proses pengenalannya. Seperti itu. Jadi mungkin kalau ada yang nggak jelas boleh langsung tanya ya. Jadi ini kalau Anda lihat ukurannya kan sudah sama semua. Nah jadi di mana support vektornya? Nah ini berbeda sedikit dengan yang contoh tadi Anda di internet. Ini tidak sekedar itu, di sini butuh beberapa library lain karena menyesuaikan kebutuhan ya. Kalau matplotlib memang wajib, ini untuk urusan kurva-kurva kan matplotlib. Ini kita ngambil yang matplotlib image, nanti ini disingkat mpim dan seterusnya. Pyplot kita ambil pylt dan seterusnya nanti scikit-learn. Nah, yang tadi sebelumnya scikit-learn sekarang juga butuh scikit-image ya. Untuk scikit-image cara instalasinya gimana? Ya mirip-mirip scikit-learn tadi ya. Pakai pip spasi install scikit-image ya. Cara nyarinya di Google kayak tadi, kayak scikit-learn ya. Dan seterusnya semua ini harus diinstal dulu sampai globe time dan lain-lain, termasuk OpenCV-nya. Nah ini CV2 ini punyanya OpenCV. Jadi ini beberapa library yang penting. Ini mungkin boleh saya taruh di grup kalau Anda butuh untuk library apa saja yang dibutuhkan ya. Nah, library-library yang dibutuhkan apa saja. Kemudian kan Anda bekerja dengan folder. Oh ini disiapkan function dulu sebelum bekerja dengan folder. Kita perlu ekstraksi fitur karena ya ini sebenarnya dari ilmunya Citra digabung ya. Jadi pelajaran pengolahan Citra digabung dengan ini pengenalan pola. Jadi
Untuk ikan-ikan seperti ini, ikan komet, ikan manfish, ikan moli, ikan red fan, ini kan apa dia jenis apa yang menjadi ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing apa kira-kira supaya bisa dibedakan. Ya, pertama apa? Warna misalnya ya. Maka kita butuh namanya fitur warna, ya kan? Kemudian selain warna mungkin bentuknya ya. Jadi mungkin bentuknya ini. Jadi bentuknya kan berbeda. Sehingga warna nggak boleh hilang. Jadi kita tidak boleh pakai grayscale misalnya ya. Kalau Anda jadikan abu-abu, warnanya malah hilang. Nah, proses untuk mendapatkan fitur-fitur yang kita butuhkan dari sebuah image itu yang disebut ekstraksi fitur, ya kan? Itu sudah kita pelajari di pengolahan citra sebenarnya, analisis citra. Mata kuliahnya ACVK, analisis citra dan visi komputer. Nah ini ya, ini makanya yang di depan disiapkan, ini sudah ada function untuk membaca atau untuk mengekstraksi fitur dari list image. Nah ini ekstraksi fitur ya, nanti bisa ke dalam untuk RGB, ASV, dan lain-lain. Mungkin kalau Anda butuh, ini dulu juga nyari di internet. Jadi ini mahasiswanya biasanya kadang dia sambil bimbingan ke saya, kadang saya carikan, kalau dia nyari sendiri ketemu ya dia cari sendiri. Cara ekstraksi fitur banyak contoh-contoh di internet, contohnya seperti ini ya. Ini cara untuk melakukan ekstraksi fitur. Nah, nanti di dalam ekstraksi fitur kan kita ada red, green, blue, berarti ada channel-channel ini ya. Ya, jadi ada channel-channel posisi ininya yang sesuai dengan, kalau kita mau ke RGB, ya, RGB di sini ada pilihan beberapa, ada SV, LS, dan lain-lainnya. Jadi saya kira ini cukup bagus untuk ekstraksi fitur. Jadi kalau Anda perlu, ini cara ngopinya gimana? Nah, ini dulu juga nyari di internet. Jadi ini tinggal dijalankan, nanti Anda gabung dengan data Anda sendiri ya. Ini saya taruh di grup. Kemudian, nah ini baru manggil datanya. Nah ini disiapin tadi, kan tadi ditaruh di folder, ada testing data dan training data dan testing data, semua dalam bentuk JPG ya. Nah ini dipanggil masing-masing. Ini juga boleh nih masing-masing. Kemudian masing-masing dibaca dan ditampilkan. Programnya nanti Anda bisa coba. Ini ya, tapi tentunya Anda harus ngumpulin dulu data ini tadi, contoh-contoh gambar ikannya itu dikumpulkan, ditaruh di sebuah folder, baru dijalankan program ini ya. Dan masing-masing foldernya kan sudah ada nama-nama ikannya tadi. Ada folder komet, manfish, moli, dan lain-lain. Ini untuk pengenalan jenis ikan ya. Nah ini kalau mau nampilkan tinggal diketik komet, bentuknya seperti ini, isinya adalah gambar-gambar komet. Ini nama-namanya. Kalau mau ditampilkan matriksnya, ini matrik masih asli sebelum dinormalisasi ya. Jadi matrik asli itu adalah karena dia pakai RGB, jadi ada 3 R-nya, dimensinya RGB masing-masing 0 sampai 255. Ini ya angkanya ini ya. Karena 8 bit, 2 pangkat 8 ya. 0255 masing-masing, ini sebelum dinormalisasi ya. Nah, seperti ini. Kalau mau ditampilin gambarnya, tinggal panggil yang tadi ada function di atas tadi, compare image. Di atas tadi ada function compare image ini. Ya, ini. Compare image ini bisa digunakan untuk menampilkan gambar. Ya. Ini pemakaiannya ya. Ini pemakaiannya kalau untuk meng-compare gambar. Akhirnya tampil.
bentuk gambar-gambar ikan masing-masing seperti ini. Nah, selanjutnya adalah ekstraksi fitur. Nah, ekstraksi fiturnya ya tinggal menjalankan ya apakah kita dalam bentuk ASP dan seterusnya yang di atas tadi, ini sudah dijalankan ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan ada 3 karena RGB, jadi disebut dengan channel 1, 2, 3 untuk masing-masing jenis ikannya ya. Ini. Kalau ada jalankan, converted, red fine, dan seterusnya. Ya kan? Nah ini kalau yang ini adalah untuk menampilkan gambarnya pakai dev. Nah kalau dijalankan adalah bentuknya sudah berubah ya. Jadi kalau dijalankan, nah ini sudah dalam bentuk format yang lain. Di sini yang dipilih apa? Dipilih adalah dalam bentuk color space-nya ASV ya. Yang dipilih ini, yang dipilih bisa RGB, ASV, loop, HLS, dan lain-lain. Nah ini kebetulan mahasiswa ini milih yang ASV. Nah hasilnya setelah diproses, nanti bentuknya seperti ini. Nah ini ya. Ini adalah, mungkin ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya, boleh. Jadi ini contoh yang sudah dalam bentuk ekstraksi fitur. Nah, sini kan ASP bentuk dari ikan masing-masing sudah berbeda ya. Nah, baru diproses di sini untuk mendapat ditampung ya, hasil ekstraksi fiturnya ditangkap dulu, ditampung dulu. Ini tadi yang program ekstrak fiturnya diambil, ini untuk ditampung. Ini saya taruh juga, nanti siapa tahu Anda tinggal diganti gambarnya saja. Ini ditampung hasil ekstraksi fitur untuk masing-masing jenis ikan, ya kan? Nah ini kalau mau ditampilkan comment fiturnya, tampil bentuknya begini, dan seterusnya ya, manifest fitur. Ini kan sudah berubah bentuknya dari yang asli tadi, matriksnya sudah berubah. Ini karena matriks sudah dalam bentuk fitur ya. Nah, ini contohnya, matriksnya sudah berubah, masing-masing tinggal ditampilin. Nah, kemudian ini untuk nampilin saja ukuran array-nya, karena nanti mau digabung ya. Jadi masing-masing comment fitur, manifest fitur, dan lain-lain jenis ikan itu digabung ya. Ini ya, boleh saya ini biar Anda nanti step by step kalau di sel nanti kalau Anda mau menjalankan. Ini kalau di run masing-masing ada seperti ini. Nah, sekarang ukurannya kan berubah. 40 ini jumlah datanya, kemudian masing-masing ada seperti ini sebanyak data ini ya. Ini tergantung dari pixel hasil proses ekstraksi fiturnya tadi. Masing-masing 40, kalau ikannya 1, 2, 3, 4, 5, berarti 200 gambar ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah pelabelannya. Jadi kan masing-masing jenis ikan dilabeli sendiri-sendiri. Urutannya juga menjadi penting, misalnya diurut dari komet, ikan manfish, ikan molly, ikan redfin, ikan zebra diurut 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, ini untuk mendapatkan satu bisa pakai perintah once ini ya. Kemudian atau masing-masing dikasih begini. Nah, ini sebanyak 40 datanya tuh. Maka semua dari 40 gambar tadi dikasih label masing-masing. Komet dikasih label 1 semua 40 gambar. Ikan manfish dikasih label 2 semuanya sebanyak 40. Ikan molly demikian juga dikasih label 3 dan nah, ini untuk penamaan ikannya ya. Jadi kita yang memberitahu bahwa masing-masing jenis ikan kita beri label 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga penting untuk pelabelan. Nah, kemudian apa? Nah,
Untuk sudah sesuai tidak? Nah, kita bisa cek ukuran labelnya pakai perintah label ini. Ini ya, pakai NV shape kan untuk mendapatkan bentuk dimensinya ya. Dapat ukurannya kan 40 sebanyak 40 masing-masing gambarnya ya. Ini seperti ini. Nah, baru setelah sudah siap dalam bentuk ekstraktif fitur masing-masing gambar ikannya, nah selanjutnya dilakukan proses ini, klasifikasi dengan SVM-nya. Nah, sebelumnya digabung dulu. Jadi tadi gambar masing-masing komet, manfish, fitur ya, molly fitur dan seterusnya dijadiin satu, dinamakan X sebagai inputannya ya. Kemudian diskalakan di sini. Kemudian untuk labelnya, nah labelnya kan ada label 1, 2, 3, 4, 5 tadi, itu label komet dan seterusnya dikasih nama Y. Nah, jadi kita punya pasangan data X dan Y ya. Nah, ini X dia atau X train, Y train, nah ini tadi ya. Skala X yang sudah diskalakan ini, skala X dan Y, Y-nya adalah labelnya ya. Nah, ini diikuti ini format untuk mendapatkan masing-masing datanya. Nah, satu perintah penting di support vector mesin, nah kita bisa menggunakan yang linear classifier ini. Linear support vector classifier ini ya. Pakai ini juga bisa. Kebetulan permasalahannya kan memang bisa didekati pakai linear support vector ini. Ini saya kira ini yang paling penting program untuk classifiernya. Nah, selanjutnya tinggal ditampilkan hasil akurasinya saja. Nah, ini misalnya dari contoh yang sudah pernah di running, bisa dihasilkan akurasinya 80%. Ya, sudah lumayan ya. Dan ini sudah kita coba juga menggunakan deep learning. Di deep learning bisa di atas 90% ya. Ya karena ini dia pakai yang support vector yang linear ya. Ini dia belum pakai yang kernel, berbasis kernel. Mestinya yang support vector pakai kernel akan lebih bagus ya. Oke, seperti itu. Ini sudah menyelesaikan pelatihan. Selanjutnya tinggal testing saja. Nah, untuk testingnya, panggil data seperti yang atas tadi. Kalau ini tinggal mengulang ya. Cuma foldernya bukan di training, bukan di pelatihan, tapi di testing. Ya, bukan di training, tapi di testing. Ini untuk pengujiannya. Untuk pengujiannya ngambil dari testing. Ini nanti kalau Anda mau coba juga programnya. Untuk yang ini mengulang tapi diambil yang apa? Di folder testing kan berbeda. Jadi datanya bukan data pelatihan tapi data pengujian. Gambar ikannya juga berbeda. Jadi ikannya digunakan ikan yang lain, tidak boleh ikan yang sama yang digunakan pelatihan ya. Ini kalau ditampilkan isinya, nah ini kan bentuknya kalau mau ditampilkan kan berbeda. Jadi ikan yang digunakan untuk pengujian harus berbeda dengan ikan yang digunakan untuk pelatihan. Jadi kan masing-masing pelatihan menggunakan 40 jenis ikan, 40 data ikan ya, tiap jenisnya. Nah, kemudian untuk pengujiannya masing-masing 10. Jadi kalau total ada 5 jenis, ya 5 kali 10, 50. Untuk pengujiannya, untuk pelatihannya 40 kali 5, 200. Jadi anak ini menyiapkan 250 gambar. Ya. Ini untuk pengujiannya harus digunakan jenis ikan yang lain. Ya. Ini. Nah, di sini cara ngujinya. Sebelum ini tadi ada yang masuk. Sebelum dilakukan pengujian, step-step yang tadi juga diikuti. Jadi setelah dipanggil, jadi setelah folder nama-nama ikannya dipanggil, dilakukan proses ekstraksi fitur juga. Jadi langkah-langkah yang tadi tinggal diulang saja ya. Langkah yang tadi tinggal diulang, cuma kasih namanya yang berbeda. Sekarang kan kalau tadi zebra, sekarang jadi tes zebra gitu.
Ini tinggal mengulang tapi dikasih nama variabel yang berbeda. Sekarang kan tes, berarti dikasih tes Comet, tes Manfis, tes Molly, tapi menggunakan program ekstraksi fitur yang sama ya. Nah ini gambarnya setelah diekstraksi fitur. Nah, kemudian ditampung masing-masing dikasih tes juga biar berbeda. Biar tidak rancu dengan waktu pelatihan. Ini ya. Nah, terus ini untuk nampilin gambarnya saja. Nah, selanjutnya tinggal waktu pengujiannya. Ini menggunakan predik ya, predik. Jadi YPRED 1 misalnya itu hasil prediksi yang pertama menggunakan SVC ini tadi kan punyanya SVM. Jadi kita pakai perintah SVC. Ini ya. svc.predict. Nah, ini datanya. Tadi kan hasilnya masing-masing pakai tes Comet, tes Manfis, hasil ekstraksi fiturnya. Kita tampilkan hasilnya. Tidak, ini tinggal dijalankan masing-masing. Ini jalankan masing-masing ya. Sudah, habis itu tinggal ditampilkan. Nanti kalau harapan kita seperti apa? Nanti tinggal akurasinya berapa. Ini misalnya anak ini waktu uji coba, hasil prediksi untuk Comet, dia dapatkan 2 yang benar ya, cuma 20%. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu bagus sebenarnya. Ya, ini kebetulan yang sudah dia coba ya. 2 yang benar, maksudnya kan dari 10 gambar, 2 yang benar, dibagi 10 kali 100, jadi dapatnya cuma 20 ini ya. Ini dapatnya 20%. Untuk yang Comet, untuk yang Manfis dia lumayan lebih banyak, 7 dari 10 yang benar ya. Berarti dia 70%. Kemudian yang Molly nggak ada yang benar waktu itu. Ini nggak ada yang benar. Tapi dia bisa mengulang dengan yang lain, ya kan? Maksudnya prosesnya kalau kurang bagus, itu bisa diulang ya. Ini yang Red Van kebetulan bagus hasilnya, bisa 80%. Yang Zebra cuma 30%. Dan seterusnya ya. Ini untuk nampilin captionnya, nggak usah. Nah, seperti itu contohnya. Ini kan kurang bagus hasilnya, cuma 30%. Berarti cuma 3 yang ditebak dengan benar oleh support vektornya. Cara memperbaikinya Anda bisa mengganti yang linear menjadi kernel, berbasis kernel. Seperti contoh yang di sini tadi kan ada yang kernel base ya. Ya bukan pakai yang ini, jadi kita nggak pakai garis-garis ini, tetapi yang menggunakan, nah yang ini salah satu contohnya yang RBF kernel ini. Ini yang sudah berbasis kernel. Jadi untuk classification-nya, ini sudah agak berbeda, tapi nanti Anda pelajari dulu cara menggunakannya ya. SPM-nya pakai yang SVC ini. Tapi sudah bukan pakai yang linear maksudnya. Nah ini tapi dia bisa lebih bagus mengenalinya. Daripada yang kita pakai yang linear ini. Jadi waktu pelatihannya kan kita pakai linear ya. Nah ini ya. Kita menggunakan linear. Yang ini kita pakai linear SVC ini mungkin yang bikin tidak terlalu bagus. Anda ganti yang kernel based support vector machine. Fungsi support vector machine yang berbasis fungsi kernel. Cara lainnya sih sebenarnya ya ini kalau waktu pelatihannya dia kan 80%, ini mungkin bisa dicoba lagi, diulang lagi dengan iterasi yang berbeda efforts-nya. Nanti dilihat apakah bisa lebih mengangkat hasilnya ya. Saya kira seperti itu. Jadi ini contoh untuk menerapkan bagaimana support vektor mesin untuk pengenalan pola jenis-jenis ikan ya. Jadi ini jenis-jenis ikan yang menggunakan support vektor mesin. Cuma ini yang sudah dilakukan mahasiswa yang sudah lulus.
Tapi waktu dia lulus saya nggak tahu dia apakah sudah lebih bagus dari hasil yang ini. Karena ini waktu proses bimbingan dulu ya. Ini masih ada yang dapat 20%, tapi ada yang 80%, berarti lebih bagus ya. Tapi cuman ada yang 30% dan seterusnya. Jadi ini kayaknya masih harus ditingkatkan hasilnya. Caranya salah satunya bisa diulang lagi pakai parameter C yang lain kalau linear. Kalau misalnya tidak pakai SVM yang linear, bisa dipakai yang berbasis kernel. Tapi tidak dilakukan sama mahasiswa ini karena memang lebih sulit ya. Jadi mahasiswa ini nyari yang lebih mudah saja. Saya kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan untuk support vektor mesin. Harusnya minggu depan kalau ada yang sudah siap presentasi, boleh presentasi ya. Jadi kalau misalnya, ini kan harusnya kalau Anda sudah mengerjakan proyek riset kecilnya, Anda mau neliti apa, ada yang mau ditunjukkan hasilnya ke teman-temannya, Anda boleh presentasi. Pak, saya mohon izin minta waktunya untuk presentasi. Jadi saya beri kesempatan mulai minggu depan. UAS-nya tanggal berapa ya? 14 sampai 25. UAS-nya kan sudah dekat juga. UAS-nya 14. UAS-nya 14. Oh, Juni ya. Ini kita masih Mei. Kita ada di sini. Oh, di sini ya. 14 sampai mana tadi? 25, 14 sampai 25. 14 sampai 25 Juni. Mei, Juni. Nah, kita masih ada waktu berapa? 14 sampai 25 ya. Ini 2 minggu. Nah, sebelum ini saya kira kalau Anda ingin presentasi, boleh. Opsional, misalnya nggak ingin presentasi, nunjukin progresnya boleh lewat grup. Seperti apa progresnya nanti boleh ditunjukin ke kita. Intinya Anda boleh milih, kita kan sudah belajar mulai yang pertama. Jadi metode yang sudah kita gunakan untuk klasifikasi pola kan sudah cukup banyak. Metode klasifikasi pola. Pengenalan pola ya. Metode pengenalan polanya kan sudah cukup banyak. Kita yang pertama kan pakai linear classifier juga ya dulu ya. Yang pakai bisa pakai least square estimator dan lain-lain ya. Kemudian pakai neural juga. Sebelum neural kita belajar apa ya? Saya lupa. Neural network boleh. Kemudian kalau mau pakai deep learning kan banyak pilihannya. Deep learning bisa pakai yang TensorFlow ya. TensorFlow bisa pakai Keras. Bisa pakai Keras. Kalau mau yang lain belajar sendiri ya. Jadi kalau mau deep learning yang lain ada dulu dan lain-lain toh. Dulu dan lain-lain silakan ya. Anda belajar sendiri. Kemudian mau pakai support vector juga boleh. Support vector. Pilih salah satu aja. Atau SVM ya. Nah, SVM kan bisa yang linear SVM atau yang kernel based SVM ya. Nah, cukup banyak sebenarnya Anda sudah bisa kembangkan. Nah, saya nggak tahu, saya pinginnya sebenarnya ada yang bagus untuk menggantikan speech recognition itu, yang sekarang lagi ngetrend, yaitu NLP sebenarnya ya. Natural Language Processing. Ini Anda kalau mau belajar ini banyak dipakai ini untuk NLP ini. Tapi saya sendiri masih belum pernah mencoba. Tapi saya pingin ini, karena ini banyak penerapannya.
Ini nanti kalau memungkinkan, kalau misalnya mulai minggu depan dan seterusnya, mungkin kita nyoba bisa belajar ini ya. Ini cukup banyak yang bisa diselesaikan pakai ini. Tentunya yang lain-lain juga cukup bagus dan masih modern, jadi masih baru. Support vektor mesin pun Anda cek di Science Direct juga masih support terus sampai 2021. Sekarang penelitian berkelas internasional cukup banyak ya. Dan termasuk yang NLP ini, saya nggak tahu nanti kalau bisa saya pelajari dulu atau kita belajar bareng-bareng juga nggak apa-apa ya. Ini yang lagi ngetrend. Jadi misalnya saya pinginnya misalnya Anda mau mempelajari ini ya, apa namanya, ini kan gantinya speech recognition juga. Jadi kalau mengenali robot, memerintahkan robot pakai bahasa Jawa, ya. Robot pakai bahasa apapun, bahasa Sunda, pakai ini. Anda bisa bikin sendiri nanti ininya ya, apa istilahnya. Jadi di ini NLP, Natural Language Processing, ini kan di buku-buku kita, di buku wajib kita kan juga ada di bab-bab terakhir kan. Nah, saya kira kalau masih nutut, kita belajar bareng-bareng NLP. Nah, ini juga cukup banyak. Ini bisa ngambil juga data-data dari Twitter, dari Facebook, dari macam-macam untuk dianalisis ya. Nah, ini cukup menarik sebenarnya. Jadi bisa text to speak, speak to text. Jadi kalau orang ngomong kan hasilnya dari suara, suara bisa jadi teks. Nah, waktu teks kan bisa dianalisis. Nah, sebenarnya kalau Anda mau gunakan untuk belajar bahasa dan lain-lain ya, atau untuk malah ini ya, kalau di sekarang kalau Anda belajar Al-Quran, Anda misalnya apa ya, Anda bisa gunakan untuk melihat tajwid yang benar, nah gitu. Anda bisa membaca Al-Quran, nanti keluar hasil analisisnya berapa persen tajwid yang salah, termasuk mungkin ketafsirnya, ya, ketafsirnya dan lain-lain. Nah ini cukup menarik sebenarnya, tapi saya nggak tahu nanti saya kalau bisa pelajari, kita pelajari, nanti kalau enggak kita pelajari bareng-bareng. Jadi tinggal satu topik ini saja. Ya, tinggal satu topik ini. Kalau Anda mau ambil yang ini, ya nanti kita lihat. Kalau bisa saya ajarkan. Kalau enggak, kita pelajari bareng-bareng ya. Kalau yang lain-lain relatif sudah pernah kita coba semua, dan sudah kita praktekkan, dan bisa untuk menyelesaikan problem di pattern recognition ya. Tinggal satu ini saja sih sebenarnya yang ingin memang saya pelajari. Kalau Anda cek kan tadi di ini juga ada, mungkin using Python juga ada. Cuman kan filosofinya seperti apa? Nah kan harus dipahami konsepnya dulu ya. Di ini kan juga cukup banyak. Jadi kalau Anda lihat di Science Direct, ini juga cukup banyak. Di yang terbaru, sekarang penerapannya di mana. Nah, ini Anda bisa merintahkan robot pakai suara dan sebagainya ya. Ini kalau Anda bikin kafe, bikin apa resto, kan orang tinggal merintahin apa, nanti bisa keluar makanan sendiri dan lain-lain ya. Nah, ini penerapannya cukup banyak. Nah, ini 2021 risetnya juga cukup banyak berkembang. Tetapi ini banyak yang tidak open access. Oh, ini ada yang open access ya. Ini ada yang open access, bisa Anda download. Jadi kalau Anda mau nyari di Science Direct sudah keluar. Ini ada Natural Language Solution Knowledge apa ya. Ini sebenarnya ingin kita pelajari juga. Nanti kalau Anda mau manfaatkan tadi itu untuk mengetes bacaan Quran benar atau salah secara tajwid, kan bisa kelihatan dari kurva-kurvanya. Itu cukup menarik sebenarnya. Ya, ini cukup banyak yang bisa di-download juga untuk belajar. Oke, saya kira untuk hari ini sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin seputar riset kecilnya boleh sudah diskusi untuk dicoba dikerjakan. Syaratnya adalah menggunakan own dataset ya. Jadi all using, jadi pakai own, kalau kata kuncinya kan own dataset ya. Nih, jadi ini maksudnya dataset Anda sendiri.
dataset sendiri. Jadi kita pakai, Anda nyari sendiri seperti mahasiswa tadi, nyari dari gambar-gambar di internet, atau kalau Anda punya kamera atau handphone, bisa Anda manfaatkan untuk foto-foto, jenis-jenis bunga, kan bunga misalnya kan banyak macamnya ya, untuk mengenali orang jalan di pedestrian, di jalan kaki, di trotoar itu, atau ada orang atau tidak ada orang, dia bisa tahu ya. Ini saya kira Anda syaratnya ini, jadi Anda tidak boleh download data yang tadi seperti dari scikit-learn kan tinggal download. Tidak seperti itu kan berarti Anda tidak ada effort sama sekali. Jadi tinggal ngopi program, download program, sudah langsung jalan. Nah, maksud saya, meskipun Anda programnya ngopi, tapi kalau data punya Anda sendiri, kan setidaknya Anda masih ada penyesuaian ya. Nanti Anda akan menyesuaikan, tidak akan langsung sesuai biasanya. Anda nanti akan berusaha juga. Nah, ini kalau Anda bersyukur suatu saat ternyata bisa Anda jadikan skripsi, kan Anda tinggal nambah datanya saja sama analisisnya saya kira. Oke, saya kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Ini yang bisa Anda pilih. Pokoknya harus pakai own dataset atau dataset Anda sendiri, baik Anda mengumpulkan sendiri atau Anda nge-explore lewat Google juga nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Tidak ada ya? Ini? Ada yang tanya? Bukan? Ada yang tanya apa tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat Anda melakukan eksperimen selanjutnya ya untuk apa namanya? Anda lakukan riset ya yang kita harapkan Anda sudah bisa mencoba. Harusnya kalau sudah ada problem Anda boleh bertanya. Jadi kalau Anda sudah melakukan riset, Pak, saya ada kendala apa, nanti kendalanya Anda bisa tanyakan mungkin pas pertemuan seperti ini, juga mungkin lewat grup juga boleh. Oke, saya kira demikian. Tapi kata kuncinya adalah Anda harus enjoy ya. Ini tugas jangan dianggap beban, jadi tugas ini Anda nikmati saja. Jadi anggap riset, biasanya kalau anak-anak senang riset, dia akan banyak ide, dan tentunya melakukannya dengan feel comfort ya, enjoy, nyaman, dan tentunya mungkin nanti ada manfaat yang bisa Anda raih setelah bisa menyelesaikan problem-problem tadi ya. Saya kira demikian. Oke, selanjutnya tinggal Anda bereksperimen dan riset bersama tim. Kalau memungkinkan nanti insya Allah minggu depan sudah bisa switch topik ke topik yang terakhir yaitu Natural Language Processing. Kalau tidak ya kita belajar bareng-bareng saja. Saya kira demikian, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kehadirannya, tetap menjaga kesehatan, dan tadi ya, selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.